Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga dan sahabat Bubble Shifa. Kembali lagi dengan saya Anissa sebagai host di acara talk show Bubble Shifa. Kali ini di episode kelima ini kita akan membahas mengenai long covid yang bersumber dari Survivor Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sudah banyak yang terinfeksi COVID. Itu sekitar 1.300.000 lebih. Dan seperti biasa di sebelah saya ada narasumber kita, Ustadz Su'aif Waidiono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Gini Ustadz, ini kan pasien yang sudah terinfeksi COVID ini banyak sekali ya di Indonesia. Ya, kalau nggak salah 1.300.000 lebih ya. Iya, 1.300.000 lebih. Nah itu untuk yang sudah terinfeksi COVID, apakah ada pasca seperti yang kita ketahui long COVID istilahnya? Baik. Ya, istilah long COVID itu istilah yang lagi diperbincangkan saat ini. Iya, benar. Long COVID itu sendiri apa sih gitu kan? Iya. Long COVID itu di mana setiap penderita atau orang yang terinfeksi COVID dan setelah mereka sembuh, mereka akan merasakan gejala-gejala dari dampak virus ini. Ya, jadi dampak dari virus ini bisa berdampak ke beberapa hal. Mungkin biar lebih detail saya lihat catatan keluhan pertama itu telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan mata. Berkaitan dengan telinga, hidung, tenggorokan dan mata itu banyak mereka mengalami penurunan dari fungsi organ-organ tersebut. Nah, termasuk ada di paru-paru, jantung, terus pencernaan, serta alat kelamin reproduksi endokrin. Ada lagi yang lebih dirasakan dalam setiap harinya itu biasanya ini otot dan persendian, serta kulit dan kaitannya dengan dermatologi gitu. Penderita-penderita seperti itu selama long covid mereka sering mengeluhkan lemahnya terhadap organ-organ yang mereka rasakan. Ngomong-ngomong ini sudah mulai trek, bisa Iya, pindah benar. ke situ aja yuk. Boleh. Yuk. Oke. Di sini baru adem, enak nih kalau mau ngobrol-ngobrol juga. Ustadz. Oke. Baik Ustadz, mungkin boleh dilanjut aja penjelasan yang tadi. Baik. Mengenai long covid itu sendiri ada beberapa yang menderita itu sangat ekstrim ya. Rata-rata yang terinfeksi covid itu sendiri itu tingkat penyembuhannya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kita mempunyai beberapa treatment untuk mengantisipasi supaya mereka yang sudah kena long covid itu nggak sampai berbulan-bulan. Jadi insya Allah ada solusinya ya Ustadz ya? Ada beberapa solusi untuk penderita long covid. Solusi pertama itu tetap seperti biasa, Bubble Shifa. Bubble Shifa itu kenapa bisa menjadikan treatment ya? Kenapa bisa menjadikan treatment untuk penderita long covid? Alhamdulillah dari beberapa pasien yang sudah berobat dengan Bubble Shifa selama mereka kena COVID, alhamdulillah dari hasil analisanya kondisi normal itu bisa ditekan hanya memerlukan waktu nggak sampai 3 bulan. Kenapa bisa secepat itu? Nah, sebab kerja dari mikroba yang ada di Bubble Shifa itu bisa mendetoksifikasi. Jadi detoksifikasi itu justru sangat efektif untuk penderita long covid. Oh, jadi Bubble Shifa ini tuh efektif ya Ustadz ya? Sangat efektif. Virus-virus, bakteri. Sangat efektif banget.
Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Lagi pada ngobrol. Duduk. Iya boleh duduk silahkan. Ya, Ini ya, nih, ya. Ini kita lagi diskusi tentang long covid. Sekarang kan di Indonesia udah banyak ya, udah mencapai 1.300.000 lebih lah. Maaf nih ganggu lagi ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Justru siapa tahu dari obrolan ini Wina jadi paham Iya. dan tahu tentang yang sekarang lagi mana, Iya. long covid. Long covid. Dilanjut aja Pak ngobrolnya. Oke. Nah, Siap. bareng nimbrung aja ya. Iya. Oke. Baik Ustaz. Mungkin tadi treatment menggunakan bubble shifa. Iya. Kalau untuk treatment yang lainnya apakah ada Ustaz? Ada beberapa treatment yang memang harus dilakukan untuk penderita long covid. Pertama, makan makanan sehat, olahraga yang cukup, serta positive thinking. Selain dengan bubble shifa itu sebagai bahan untuk meregenerasi sel yang ada di dalam tubuh penderita long covid. Kenapa seperti itu? Antara mikroba yang ada di bubble shifa dengan makanan yang kita asup serta situasional, yaitu lebih positive thinking, itu sangat mendukung dari apa yang selama ini penderita long covid itu alami. Ustaz, ada keluhan-keluhan dari long covid itu selain mood dan emosi itu apa aja? Oke, banyak sih sebenarnya kalau kita pahami tentang keluhan-keluhan. Selain dari mood dan emosi, ada sensor motor. Nah, sensor motorik, terus gangguan halusinasi, pola tidur, dan kata dan bahasa. Baik Ustaz, kalau untuk sensor motor itu apa sih Ustaz? Nah, sensor motor itu sendiri biasanya lebih kepada kaitannya dengan motorik. Nah, contohnya vertigo atau vertigo, nyeri menusuk, terus adanya tremor, rasa kebas, sensitif terhadap suara, tekanan pada otak, nyeri saraf atau biasa disebut dengan neurologia, kegemetaran, rasa menyetrum, gangguan menguap, serta gangguan seperti rasa pengen menangis. Itu. Jadi kayaknya jadi baperan gitu ya. Iya. Kalau gangguan halusinasi itu apa? Gangguan halusinasi itu ada dua hal sih. Bisa halusinasinya jadi penglihatan, bahkan dari pendengaran. Kalau penglihatan itu biasanya orangnya itu lebih kecenderungan seperti Melihat melihat aneh, sesuatu yang aneh-aneh, yang halu Iya, gitu. halu. Cuman kalau halunya takutnya apa? Nisa ngelihat saya seperti orang Korea kan lucu kan gitu. Itu halusinasinya mungkin agak wajar, tapi halusinasinya kalau ngelihat saya seperti Dracula, seperti sesuatu makhluk-makhluk yang goib, itu kan lucu juga gitu kan. Nah, jadi halusinasi itu bisa di penglihatan, bisa di pendengaran. Nah, pendengaran itulah yang kadang-kadang jadi error. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang harus kita pahami. Tetap bagaimana religius berperan. Jadi bisa berpengaruh juga ya Ustaz ya? Sangat berpengaruh. Mungkin selain itu Ustaz ada lagi Selain itu ada efek. kaitannya tadi dengan pola tidur. Kalau pola tidur itu biasanya penderita atau long covid itu pola tidurnya jadi sangat berubah, seperti insomnia. Oh. Terus terbangun malam hari, terbangun lebih awal, terbangun merasa sesak, atau biasanya ada yang sampai itu vivid dreams. Itu sampai mimpinya itu mimpi-mimpi nggak jelas gitu kan. Terus mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan,
kakinya terasa berat, seolah-olah pada waktu tidur itu kayak dipegangin apa dan ketempelan. pokoknya nggak jelas lah. Dan sleep apnea gitu. Sleep apnea itu seperti apa itu, Pak Ustadz? Sleep apnea itu seperti semacam kecemasan, terus gangguan biasa pada waktu tidur, tiba-tiba seolah-olah pernapasan itu tersengal-sengal. Misalkan ya, rasa-rasa kayak kepanikan. Nah, padahal itu disebabkan sistem pernafasan yang kadang-kadang melambat atau kadang-kadang terlalu cepat, sehingga malah mengganggu sistem pada waktu tidur kita sendiri. Baik Ustadz, kalau untuk kata dan bahasa itu mengarah kemana Ustadz? Kalau kata dan bahasa itu lebih mengarah kepada sulitnya menemukan kata yang tepat. Terus sulit berkomunikasi secara verbal. Sulit menerjemahkan tulisan. Sulit berbicara, sulit menulis kata-kata, ngomong asal-asalan, dan bicara yang kadang-kadang tidak jelas. Itu biasanya disebabkan karena faktor komunikasi dan kata dan bahasanya. Jadi kadang-kadang merangkai katanya itu susah. Baik Ustadz, nah tadi sudah dijelaskan ya Ustadz, itu banyak sekali keluhan yang dikeluhkan oleh pasien yang sudah terkena COVID atau pasca long COVID. Mungkin Ustadz bisa paparkan apa sih peran Babul Shifa ini untuk long COVID? Jadi gini, bagi mereka-mereka yang penderita long COVID, kalian semuanya harus optimis, karena optimisme itu bagian dari bagaimana kita mengembalikan imunitas tubuh secara keseluruhan. Optimisme sangat diperlukan, sebab dengan optimisme kita bisa semakin semangat. Babul Shifa itu bagian dari solusi untuk bagaimana tubuh kita dikembalikan secara regenerasi sel. Dan regenerasi sel itu sendiri perannya sangat penting untuk penderita long COVID. Sebab apa? Dengan regenerasi sel, tubuh-tubuh kita sudah diperbaiki dengan baik. Semua keluhan-keluhan yang tadi dipaparkan itu tadi akan dipulihkan secara cepat. Sebab apa? Itu tadi, regenerasi sel sangat diperlukan. Tahapan-tahapan yang perlu diperlukan untuk long COVID, pertama adalah 1. Positive thinking. Keduanya, perlu adanya pola hidup sehat. Yang ketiganya, herbal Babul Shifa itu sebagai solusi. Dan jangan lupa, dekatkanlah dirimu dengan Tuhanmu. Itu sangat penting. Sebab kita sebagai orang yang beragama itu jangan hanya berobat itu kepada hal-hal yang sifatnya saintifik saja, tapi berobat itu lebih utama itu bagaimana mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, tadi sudah dijelaskan ya, begitu banyaknya keluhan-keluhan pasca COVID atau long COVID ini. Iya. Dan kita juga sudah banyak pengetahuan ya ini ya. Kita udah banyak tahu tentang bagaimana sih pasca COVID dan bagaimana penanganannya atau bagaimana solusinya. Mungkin yang dijelaskan Ustadz tadi baru sebagian, belum secara keseluruhannya. Iya sih. Sebenarnya ini baru separuh dari penjelasan-penjelasan tentang penderita-penderita long COVID. Mungkin next lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih panjang. Nah, nanti Wina ikut ya, ikut kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita kan sudah menjadi keluarga dari Babul Shifa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Mungkin cukup sampai di sini dulu sahabat dan keluarga Babul Shifa. Next kita akan membahas lagi mengenai long COVID ini ya Ustadz ya. Baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian sehingga kalian bisa mengetahui
efek-efek atau keluhan-keluhan pasca COVID atau long COVID ini. Semoga Babu Siva bisa menjadi solusi terbaik untuk kalian, untuk sahabat dan keluarga Babu Siva. Terima kasih keluarga dan sahabat Babu Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul Siva, herbal kesehatan kualitas dunia. Babul Siva, herbal kesehatan kualitas dunia. Dapatkan Babul Siva atau ingin memesan, bisa langsung kontak ke kontak di bawah ini. Babul Siva, Herbal kesehatan kualitas dunia.